Gengs, kalian pernah nggak dikejar orang dengan gangguan jiwa? Dulu waktu kecil, gue pernah dikejar orang dengan gangguan jiwa. Waktu itu, gue belum ngerti kan, orang dengan gangguan jiwa itu kayak gimana sih? Taunya cuma mereka pakaiannya nggak fashionable, kayaknya nggak keramas juga. Berdiri sendirian di jalan, habis itu celingak-celinguk, ngeliatin gue, makin lama, loh kok malah ngejar? Nah, suatu hari Egi Junior lagi jalan sama emak sama asistennya ke tos serba terdekat mau belanja kebutuhan sehari-hari. Pulang dari sana, emak gue udah ngomel-ngomel tuh soalnya belanjaannya banyak, bawaannya berat, anaknya minta jajan mulu kagak bantuin bawain jadi beban hidup doang. Siapa sih tuh anak? Gak kenal gue, gak kenal. Nah, di tengah ngomel-ngomel nyaring suara emak gue, tiba-tiba di seberang jalan, emak gue ngeliat seorang pria berpakaian gak fashionable dan berpose aneh lagi ngeliatin kita dengan wajah serius. Terus emak gue mulai curiga kan. Dia langsung gandeng tangan gue dan jalan cepet. Loh mak, kok cepet-cepet? Iya nak, kamu kalau gak kuat lari ya, bukan nyerah. Tapi Egi gak bisa makan permennya mak. Terus tiba-tiba emak gue lari dong. Ini kenapa cuy? Gue ikutan lari tapi lama-lama emak gue kan tambah cepet ya. Gue kecil sampai ketinggalan keseret-seret. Mak, pelan-pelan mak. Terus tiba-tiba emak gue jadi strong dong. Dengan belanjaan sebanyak itu, dia sama asistennya tiba-tiba ngangkat gue sampai gelantungan gitu. Lah, gue kan masih kecil ya waktu itu. Jadi gue mikirnya, wah emak kenapa nih? Tumben ngajak main gak ngomong-ngomong dulu. Padahal kan ya pasti mereka udah diskusi brainstorm dulu ya. Lu nya aja yang kekecilan, Gi, gak nyambung diajak diskusi. Jadi ya udah deh, gue kecil malah seneng banget terus gelantungan gitu muter-muter di tangan emak gue sama asistennya, nggak tahu sama sekali kalau sebenarnya kita itu lagi dikejar bapak-bapak gangguan jiwa. Apa jangan-jangan sebenarnya emak gue sama asistennya ngangkat gue supaya gue muter-muter di tangan mereka, abis itu dilempar ke tuh bapak yang lagi ngejar ya. Ma, ayo ma, semangat. Ayo kak, melompat lebih tinggi. Aduh, mama, permen lagi jatuh ma. Berhenti dulu ma. Nanti mak beliin lagi nak. Tahu nggak kamu masalah hidup ini lebih berat daripada kehilangan satu permen nak. Lupain nak. Ibu. Itu si bapaknya udah berhenti bu. Udah nggak ngejar kita lagi bu. Loh kok bisa? Ternyata si bapak yang lagi ngejar berhenti dong di tempat permen gue jatuh. Terus dia ambil permennya, dia makan, terus dia balik arah jalan lagi ke tempat asal dia. Untungan nak. Tapi permen Egi mah tenang aja nak, mak beli banyak kok. Nih. Jadi teman-teman, seperti yang lo tahu, gue ini manusia biasa-biasa aja. Muka biasa, badan biasa, nilai juga biasa, isi dompet biasanya menyedihkan sih. Ya pokoknya biasa-biasa aja lah hidup gue. Nah, tapi nih karena kata bapak gue hidup ini keras, jadi nggak mungkin dong gue hidup biasa-biasa aja terus. Jadi, Egi kecil pun mulai berpikir keras gimana caranya biar hidupnya nggak biasa-biasa amat, biar dia nggak terlindas kejamnya dunia. Sampai suatu hari waktu SMP, di kelas gua kalau pelajaran olahraga, biasanya cewek-ceweknya pada main basket kan. Nah, gua nyadar nih, gua kan anak rumahan yang kerjanya gambar doang sama baca komik ya. Mana bisa gua main basket? Ujian layup aja gua malah latihan sit up push up. Gua kira sama tuh, sama-sama ada up-nya. Nah, tapi di antara teman-teman gua ini ada satu orang yang jago banget main basket. Wah, berarti kalau gue yang bukan siapa-siapa ini mau menang gamenya, gue harus sekelompok sama si jago ini dong. Tapi, gimana caranya ya? Gue kan gak deket-deket amat sama dia. Mana gak cuma jago basket, di kelas juga dia ranking terus. Apalah gue si butiran pop es ini. Tapi Egi kecil gak habis akal. Pas main, kita kan nentuin tim pakai home pimpa tuh. Nah, setelah gue perhatiin, si jago ini kalau home pimpa kayak ada polanya gitu loh. Jadi, tangan dia bakal ke atas dulu, baru ke bawah, habis itu ke atas lagi, terus ke bawah lagi, terus aja ganti-gantian gitu. Loh, kalau gitu gue tinggal ngikutin pola ini aja dong biar sekelompok sama dia. Tangan gue ke atas, terus ke bawah, persis si teman gue ini. Terus, Egi, kita sekelompok lagi. Kenapa ya kok aku tuh sekelompok sama Egi terus? Padahal nggak janjian loh kami. Akhirnya selama 1 tahun pelajaran olahraga, gue pasti sekelompok sama si jago ini, dan kelompok gue menang terus. Ya iyalah, dia home pimpa kayak gitu terus. Yang gue bingung adalah, kenapa selama 1 tahun kita home pimpa bareng, gak ada yang sadar sama pola si jago ini ya? Ya, tapi paling gak, gue jadi ketularan jago dikit lah. Dari gak bisa main sama sekali sampai ya paling gak gue bisa ngoper bola. Bring! Yes! Gue sekelompok lagi sama Egi! Menang lagi gue! Bukan Bambang, menangnya itu karena ada lo, bukan karena gue!